Hari Raya Imlek yang merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa baru saja berlalu. Hari ini giliran umat muslim yang bersukacita merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram yang merupakan hari besar umat muslim di samping Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selain bersyukur telah melalui tahun yang lalu dan memasuki penanggalan baru di tahun yang baru, tidak banyak ritual yang dilakukan umat muslim saat tahun baru Hijriah tiba. Memang tidak ada tradisi khusus. Dua selebritis ini justru melewati. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabaran tak kami Kabar Kabari. Sutradara muda Rudi Sudjarwo dilanda gosip tak sedap. Kabarnya, Dian Hehanusa, wanita yang selama ini dekat dengannya sedang hamil 3 bulan. Rudi disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh Dian. Berbicara mengenai film dengan sutradara muda Rudi Sudjarwo, rasanya tidak cukup hanya 3 jam saja. Banyak hal yang ingin ia ceritakan dan utarakan seputar profesi yang sangat dicintainya itu. Tapi kalau pembicaraan sudah masuk ke area kehidupan pribadi, tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya. Sejak berpisah dengan Hanifah Musa Juni 2003 lalu, Rudi Sudjarwo yang mengaku betah hidup seorang diri tidak pernah terdengar kisah asmaranya. Begitupun saat usia kesendirian memasuki tahun kedua. Namun belakangan terdengar kabar sutradara yang baru saja merampungkan film layar lebar berjudul tentang dia itu tengah terlibat persoalan yang berhubungan dengan wanita. Rudi Sudjarwo dikabarkan tengah dikejar pertanggungjawaban oleh mantan kekasihnya yang bernama Dian Hehanusa. Kabar yang beredar, Dian Hehanusa yang merupakan salah satu produser dalam film garapan Rudi Sudjarwo itu kini tengah berbadan dua. Ditemui di sebuah acara, Rudi Sudjarwo dengan santai membantah kabar tersebut. Aku terus terang aja, aku dapat SMS dari salah satu tabloid di waktu Bangkok kemarin. Aku kaget karena aku nggak pernah tahu itu ada gitu, terjadi gitu. Udah lama kita nggak ketemu ya mungkin ya, karena memang kan udah di tengah-tengah waktu itu agak ininya. Meski telah berakhir, hubungan baik antara dirinya dengan sang mantan kekasih tetap baik dan lancar. Jadi kalau kehamilan itu memang ada, ia yakin Dian Hehanusa lah orang pertama yang akan memberitahukan kepadanya. Ya paling nggak kalau itu kabar datang pasti harusnya dari dia dulu, mestinya. Aku udah lama nggak kontak sama dia dan terakhir kita marah masalah cuman apa sih waktu itu mau datang kemana, pergi bareng yuk segala macam, tapi nggak jadi, marah-marah lagi gitu segala macam. Itu aja, nggak ngomongin apa-apa gitu. Hingga gosip ini beredar luas, ia memang belum menanyakan langsung kepada mantan kekasihnya itu karena alasan kesibukan. Namun melihat tidak adanya gejala tuntutan dari Dian yang tampak biasa-biasa saja pada pertemuan terakhir mereka, Rudi pun menganggap gosip tersebut hanyalah omong kosong belaka. Ya mendingan Anda tanya ke dia aja dulu. Harusnya kalau menurut aku kalau ada kabar seperti itu dia pasti akan. Ya dong, orang kemarin mau datang kemana aja dia ini kan nggak ngebahas itu kok. Gitu. Kaget aku pas di malam itu kan. Ngobrolin siapa nih gue? Banyak yang harus gue ambilin. Loh. Kasus yang dialami Rudi Sudjarwo ini nyaris serupa dengan yang pernah dialami Ariel Peter Pan. Meski awalnya dibantah, akhirnya terungkap juga kebenaran kabar tersebut. Kalau ternyata kejadiannya pun berakhir sama, gimana dong Mas? Mudah-mudahan yang ini enggak ya. Mudah-mudahan yang ini enggak gitu. Serem juga kalau iya. Tapi enggak sih mestinya insyaallah. Satu kabar lagi yang beredar seputar hubungan asmara Rudi Sudjarwo dengan Dian Hehanusa yang berakhir pahit. Kabarnya, Rudi memutuskan hubungan asmaranya dengan Dian karena kehadiran pihak ketiga. Yang ini bagaimana? Enggak, karena masalah ini aja, masalah karakter. Sama problemnya dengan waktu perkawinanku juga, masalah karakter yang biasalah. Pertama kali ketemu kan pastinya cocok aja pasti kan. Pada perjalanan prosesnya, ya itu tadi ada mulai karakternya dia begini, aku juga begini yang nggak ketemu di tengah gitu. Daripada dipaksain kan. Tak habis-habisnya Dewi Yul didera cobaan.
Setelah kasus hutang piutang dengan jaminan rumah antara dirinya dengan keluarga Aditya Setiawan, suami Arzetti Bilbina berakhir, kini Dewi Yull kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Ia dituntut untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar 500 juta rupiah oleh seorang rekan kerjanya bernama Syarif Hidayat. Uang senilai setengah miliar rupiah itu dipinjam Dewi Yull untuk membiayai perusahaan yang dikelolanya bersama Reza Hetapi. Namun sayang, perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi itu mengalami kebangkrutan dan Dewi Yull pun tersendat-sendat dalam pengembalian pinjamannya kepada Syarif Hidayat. Terakhir, Dewi Yull yang beberapa kali sempat melakukan penyicilan sebesar 30 juta rupiah, membayar pinjamannya dengan menggunakan mobil miliknya seharga 200 juta rupiah. Sayangnya, mobil yang masih berstatus leasing itu justru menjadi persoalan baru bagi Syarif Hidayat yang dituduh menunggak pembayaran cicilan mobil tersebut. Akibatnya, Syarif harus berurusan dengan pihak kepolisian dengan Dewi Yull sebagai saksi. Kasus antara Syarif Hidayat dengan Dewi Yull pun kian panjang dan berbelit-belit. Setelah cukup lama tarik ulur, akhirnya Selasa kemarin, pihak kuasa hukum Dewi Yull dan Syarif Hidayat bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Kita sudah klarifikasi kepada Bapak Julfan untuk angka-angkanya dan kita sekarang tinggal menunggu angka-angka itu untuk diklarifikasikan ke Pak Syarif Hidayat. Pada prinsipnya kami sepakat di sini bahwa ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan yang tapi nilai belum masih Sepakat. di cross check nanti. Pemirsa, tepat di hari ini umat Islam sedunia merayakan Tahun Baru Islam yang ke-1426. Kami mewawancarai Cintamiat Manegara dan Dorce Gamalama tentang makna dan harapan di Tahun Baru Islam ini. Hari Raya Imlek yang merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa baru saja berlalu. Hari ini giliran umat muslim yang bersukacita merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram yang merupakan hari besar umat muslim di samping Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selain bersyukur telah melalui tahun yang lalu dan memasuki penanggalan baru di tahun yang baru, tidak banyak ritual yang dilakukan umat muslim saat tahun baru Hijriah tiba. Memang tidak ada tradisi khusus. Dua selebritis ini justru melewati tanggal 1 Muharram ini dengan menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarga yang selama ini mungkin sulit dilakukan karena kesibukan bekerja. Biasanya sih lebih kepada berkumpul bersama keluarga. Selalu kalau ada hari raya Islam atau ada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, biasanya saya nggak pernah ada acara. Oh ya, saya selalu setiap 10 Muharram, saya selalu menyantuni anak yatim. Bukan saja 10 Muharram, tiap bulan-bulan yang kalau rezeki saya berlebih saya selalu menyantuni. Tapi karena 10 Muharram itu spesial. Bagi sebagian masyarakat Jawa, 1 Muharram yang merupakan satu suro dalam penanggalan Jawa merupakan hari di mana sebagian masyarakat Jawa yang percaya pada tradisi leluhur melakukan pembersihan diri serta pencucian barang-barang pusaka. Kalau buat dua selebritis ini, apa sih makna tahun baru Hijriah? Saya kurang tahu ya. Memang kelihatannya lebih gaung Idul Fitri daripada tahun baru Islam. Bahwa manusia itu memang harus hijrah. Dari satu tempat yang merasa tidak aman ke tempat yang aman. Tapi saya selalu berpatokan bahwa Muharram ini saya ambil 10 Muharram. Karena di 10 Muharram itu adalah hari lebarannya anak yatim. Waktu saya kecil itu tepat 10 Muharram. Dan sekarang begitu pun saya mampu, saya memberikan mereka juga pas 10 Muharram. Memasuki tahun baru ada baiknya dimulai dengan sesuatu yang bagus, seperti memanjatkan doa dan harapan yang baik agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Dorce pun melakukan hal yang sama. Kalau grup band Gigi masuk dalam kategori grup band papan atas di Indonesia, itu pasti. Bayangkan saja, sudah lebih dari 10 tahun malang melintang di dunia hiburan, grup band yang digawangi oleh Armand Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdhan, dan Hendy ini tetap eksis meramaikan belantika musik di tanah air. Tak peduli dengan banyaknya grup band baru bermunculan, Gigi tetap tidak tergoyahkan dari tempatnya berpijak.
Tetap berkarya dan selalu dinanti-nantikan para penggemarnya. Kemampuannya untuk menjaga eksistensi bisa diacungi jempol. Meski dalam perjalanan karirnya, Gigi telah mengalami berkali-kali pergantian personil. Ditemui usai pembuatan video klip album terbaru mereka, Dewa Bujana mewakili